Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan syarah atau penjelasan dari kitab Al-Kabair, kitab yang berkaitan dengan dosa besar, karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ya. Pada pertemuan kemarin ya kita masih membahas muqaddimah pembukaan berkaitan dengan dosa besar. Ya, di antaranya adalah definisi dari dosa besar itu sendiri. Ya. Maka menurut pendapat yang paling kuat, dosa besar adalah dosa yang dia punya ya hukuman khusus atau ancaman khusus, baik ancaman tersebut ya di dunia ataupun di akhirat, atau dia punya hukuman secara khusus yaitu hukuman had, semisal hukuman potong tangan misalnya, kemudian hukuman dicambuk ya, hukuman dibunuh, atau ya dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, atau dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala ya, atau terdapat ya kata-kata yang menafikan keimanan seorang, la yu'minu ya, tidak sempurna iman seseorang ya, tidak beriman seseorang, atau kata-kata laisa minna, bukan dari golongan kami, maka ini tergolong dengan dosa besar. Adapun dosa kecil, maka ya, dosa yang dia tidak punya hukuman secara khusus, artinya pelakunya tidak diancam hukuman ya di akhirat, jadi tidak ada hukuman secara khusus. Maka ini adalah ya definisi dari dosa besar dan dosa kecil. Kemudian perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, maka setidaknya ada 4 ya. Kemarin kita sudah membahas 2 poin. Poin yang pertama ya, dosa besar itu sebagaimana definisinya, itu punya ancaman khusus ya, atau hukuman khusus baik di dunia ataupun di akhirat, sedangkan dosa kecil itu tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, dosa besar secara umum itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Ya. Dosa besar itu kalau kita melakukannya itu ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa kecuali dengan taubat. Berbeda dengan dosa kecil. Nah, dosa kecil ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Beramal soleh. Ya, sebagaimana hadis tentang ya sholat 5 waktu, kemudian 1 Jumat ke Jumat berikutnya, kemudian puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, itu mukaffiratun ma bainahunna ya, bisa menghapuskan di antara keduanya ya, selama menjauhi dosa besar. Nah, yang dimaksud dengan menghapus di sini adalah yang dihapus hanya dosa kecil saja. Jadi tidak termasuk dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar itu ketika kita ingin dihapuskan, maka wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sabda Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampunkan. Maka yang dimaksud diampuni dosa-dosa yang telah lalu adalah dosa kecil, karena dosa besar itu ketika kita ingin dihapus, maka kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, perbedaan yang ketiga ya antara dosa besar dan dosa kecil adalah orang yang melakukan dosa kecil itu masih di dalam koridor seorang mukmin. Ya. Maka orang yang melakukan dosa kecil itu masih disebut seorang mukmin. Dan dijanjikan 2 hal. Ya, dijanjikan 2 hal. Yang pertama, diampuni ya dosa-dosanya, kemudian yang kedua dijanjikan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, orang yang melakukan dosa besar tidak dapat 2 hal ini. Dosa-dosa kecilnya tidak dihapuskan dan dia juga ya tidak dijanjikan masuk surga. Artinya ada ancaman masuk ke dalam neraka karena melakukan dosa besar.
Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 31. Allah mengatakan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhau na'anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Maka ini yang poin pertama. Jika kalian menjauhi dosa besar, maka poin yang pertama akan didapatkan, akan dihapus dosa-dosa kalian. Yang dimaksud dosa di sini dosa kecil. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Artinya orang yang menjauhi dosa besar itu punya atau dapat janji dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan surga. Artinya apa? Orang ini meskipun masih melakukan dosa kecil, selama dia tidak melakukan dosa besar, maka dia punya kesempatan masuk ke dalam surga. Artinya tidak ada ancaman untuk akhiratnya, ya. Untuk ancaman akhiratnya, ya. Dan di dalam Al-Qur'an, ya, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman. Ya. Menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu yang disebut dengan mukmin tadi. Maka orang-orang yang masih melakukan dosa kecil, dia masih disebut seorang mukmin. Adapun orang yang melakukan dosa besar, maka nanti pada poin keempat disebut sebagai orang yang fasik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Buruj ayat 11. Allah katakan, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fauzul kabir." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia beramal soleh, ya, maka mereka ini berhak untuk mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka itu adalah kemenangan yang besar, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang masih melakukan dosa kecil, maka itu masih disebut seorang mukmin, yaitu seorang beriman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai mendapatkan surga. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian di dalam poin yang ketiga ini disebutkan bahwa perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, maka orang yang melakukan dosa kecil, ya, itu dia masih dikategorikan seorang mukmin dan dia dijanjikan masuk surga. Ya. Kemudian ada sebuah, ya, pertanyaan. Bagaimana, ya, jika ada orang yang dia melakukan dosa kecil? Ya. Maka tadi kan melakukan dosa kecil itu dijanjikan surga, masih dapat koridor seorang mukmin, sebutan mukmin. Namun bagaimana jika ada seorang yang dia melakukan dosa kecil namun dilakukan secara terus-menerus? Ya. Dia melakukan secara terus-menerus. Nah, apakah orang ini dikategorikan, ya, melakukan dosa besar ataukah masih terhitung dosa kecil? Ya. Maka disebutkan di sini bahwa para ulama itu berbeda pendapat. Ya. Para ulama itu berbeda pendapat tentang apakah orang yang isror, ya, secara terus-menerus dia melakukan dosa kecil, apakah dapat mengubah dosa kecil itu menjadi dosa besar. Pendapat yang pertama disebutkan, ya, sebagaimana yang disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, dosa kecil itu jika dilakukan secara terus-menerus, maka dia bisa menjadi dosa besar. Ya, namun syaratnya apa tadi? Dilakukan secara terus-menerus. Beliau mengatakan, para ulama, ya, mengatakan terus-menerus melakukan dosa kecil itu bisa menjadikan dosa tersebut menjadi besar. Ya. Maka ini adalah pendapat yang pertama yang menyebutkan ketika orang itu melakukan dosa kecil namun secara terus-menerus, rutin, kontinu, maka dosa yang dilakukan awalnya kecil bisa berubah menjadi dosa besar. Kemudian pendapat yang kedua menyebutkan dosa kecil meskipun dilakukan berulang kali kemudian terus-menerus itu tidak akan berubah menjadi dosa besar. Ini pendapat yang kedua, ya.
Sebagaimana Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala beliau mengatakan, dikatakan bahwa terus-menerus melakukan dosa kecil hukumnya seperti melakukan dosa besar. Ada yang berpendapat demikian, akan tetapi kata beliau, tidak ada dalil yang bisa dijadikan pegangan untuk mengatakan dosa kecil yang dikerjakan secara terus-menerus itu bisa menjadi dosa besar. Ya, maka ada dua pendapat ulama. Ya, apakah dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus itu bisa menjadi dosa besar? Ya, pendapat yang pertama tadi mengatakan, ya bisa menjadi dosa besar. Adapun pendapat yang kedua, ya itu tidak bisa menjadi dosa besar. Kenapa? Karena butuh dalil. Ya, butuh dalil. Namun jamaah sekalian, yang patut kita waspadai adalah ketika kita melakukan dosa kecil secara terus-menerus, artinya apa? Artinya kita meremehkan dosa tersebut. Ya. Artinya kita meremehkan dosa tersebut. Oh, ini kan dosa kecil misalnya. Tapi kalau dilakukan secara terus-menerus, artinya kita meremehkan dosa tersebut, ya. Maka dari itu, ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, la kabirota ma'al istighfari, la saghirota ma'al israri. Ya. Tidak ada dosa besar jika dia ya ketika atau setelah melakukan dosa besar dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan beliau ini menyebutkan bahwa dosa besar itu bisa dihapuskan dengan apa? Istighfar, dengan taubat. Kemudian wala sogirota, tidak ada dosa kecil ma'al israri ketika dilakukan secara terus-menerus. Ya. Maka menurut perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan artinya dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus itu bisa menyebabkan pelakunya menjadi mendapatkan dosa besar, ya. Begitu juga Nabi SAW pernah bersabda, "Iyyakum wa muharraqatid dunub." Ya, hendaknya kalian waspada dengan dosa-dosa yang diremehkan. Fa innahunna yajtami'na 'alar rajuli hatta yuhliknahu. Kenapa? Karena dosa tersebut itu akan terkumpul dalam diri seseorang, ya. Jika dia terus-menerus melakukannya sampai dia dibinasakan. Artinya ada ancaman dari Rasulullah SAW agar kita tidak meremehkan dosa, ya. Kita tidak meremehkan dosa. Kenapa? Karena meremehkan dosa itu sendiri adalah sebuah dosa. Kita menganggap, oh ini adalah dosa yang kecil, remeh. Ya. Maka beginilah sikap seorang muslim. Ya. Ketika dia melakukan sebuah dosa, maka yang harus dia lihat adalah jangan sampai dia meremehkan dosa tersebut. Meskipun ya para ulama menyebut ini dosanya dosa kecil. Ya, sebagaimana yang kita contohkan kemarin, contoh dosa kecil itu adalah melihat aurat kecil wanita. Ya, misalnya ada wanita yang nggak pakai jilbab, ya, lehernya terlihat, lengannya terlihat, maka ini masuk ke dalam kategori dosa kecil. Kenapa? Karena tidak ada ancaman khususnya, ya, tidak ada ancaman khususnya. Tapi kalau ya diremehkan, artinya apa? Setiap ada wanita dilihat. Setiap jalan wanita nggak pakai jilbab dilihat terus, ya. Maka artinya dia meremehkan dosa ini, ya. Dia meremehkan dosa ini. Maka dosa yang awalnya kecil kemudian bertumpuk-tumpuk akhirnya menjadi apa? Dosa besar, ya. Maka dari itu, ya, para ulama sudah mewanti-wanti, ya, agar kita tidak meremehkan dosa meskipun itu dinilai kecil, ya. Begitu juga perkataan dari Ibnul Qayyim, ya, dalam Ighathatul Lahman, ya, beliau mengatakan zina kemaluan, ya, meskipun itu dosanya lebih dahsyat daripada dosa kecil seperti memandang, ya, mencium, mencentuh, maka ya dosa zina kemaluan itu lebih besar dosanya ketimbang cuma megang saja, mencium saja, menyentuh saja. Nah, ini lebih kecil, menyentuh, memegang, mencium lebih kecil daripada dosa ya zina yang dilakukan oleh kemaluan.
Akan tetapi jika seseorang terus-menerus kecanduan untuk melakukannya, ya, dan dia karena sudah kecanduan, akhirnya dia berangan-angan, ya, berangan-angan dan hatinya terus-menerus membicarakannya. Ya, saya pengen pegang wanita itu, cuma ya pengen pegang, pengen cium, ya, cuma berangan-angan saja, ya. Maka sibukkan hatinya dengan syahwatnya, ya. Maka bisa jadi jauh lebih besar kemudorotannya, bahayanya daripada melakukan zina sekali, ya. Kata beliau, ya. Ada orang yang zinanya ya cuma sekali saja. Tapi ada orang yang ya dia cuma nggak zina, tapi apa? Ya nyentuh terus, ya. Cium terus, ya. Artinya dosanya bukan zina kemaluan. Padahal zina kemaluan cuma sekali saja contohnya, tapi yang dosa yang lainnya di bawah itu dia melakukan secara terus-menerus, kontinu, rutin. Ketemu pacarnya pegang, cium, walaupun tidak berzina. Artinya dia terus-menerus melakukan itu. Nah, kata beliau, karena terus-menerus melakukan dosa kecil, bisa jadi dosanya sama dengan dosa besar atau lebih besar lagi. Ya. Maka para ulama sudah mewanti-wanti, menasihatkan kepada kita, ya, dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus itu bisa menjadi dosa besar. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian poin yang keempat, perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil adalah orang yang melakukan dosa besar, ya, tidak disebut seorang, ya, mukmin yang sempurna imannya, tapi dia dihukumi seorang yang fasik dan tidak diterima persaksiannya, ya. Dia dihukumi sebagai orang yang fasik, artinya orang yang ya rusak agamanya, ya, dan tidak diterima persaksiannya karena ya adalahnya sudah jatuh, ya, tentang bagaimana agamanya itu sudah jatuh. Kenapa? Karena sudah melakukan dosa besar. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Al-Baihaqi rahimahullah taala beliau menyebutkan hadis-hadis tentang diampuninya dosa-dosa kecil jika meninggalkan dosa besar. Beliau mengatakan pada hadis-hadis ini dan yang semisalnya yang menunjukkan peringatan keras terkait dengan dosa-dosa besar. Dan sebaliknya diampuninya dosa-dosa kecil jika menjauhi dosa-dosa besar. Hal ini menguatkan pendapat yang membedakan antara dosa besar dan dosa kecil, yaitu ditolaknya persaksian. Ini membedakan antara dosa besar dan dosa kecil. Ditolaknya persaksian pelaku dosa besar dan tidak ditolaknya persaksian pelaku dosa kecil. Maka orang yang melakukan dosa besar itu persaksiannya ditolak, tidak diterima. Sedangkan orang yang masih melakukan dosa kecil maka persaksiannya diterima. Maka ini adalah di antara perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar. Maka ada 4. Ya, yang pertama, ya, dosa besar itu ada ancaman khusus, ya, baik di dunia ataupun di akhirat, sedangkan dosa kecil tidak ada. Kemudian perbedaan yang kedua, dosa besar secara umum kalau ingin dihapuskan wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa kecil yaitu cukup beramal soleh, ya, untuk dihapuskan dosa kecil tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, dosa besar, ya, itu orang yang melakukannya tidak dapat 2 janji, ya, janjinya dihapuskan kesalahan, kemudian masukkan ke dalam surga. Sedangkan orang yang melakukan dosa kecil itu masih dalam koridor seorang mukmin dan dapat janji masuk surga. Kemudian yang keempat tadi, ya, orang yang melakukan dosa besar dihukumi fasik dan tidak diterima persaksiannya, sedang dosa kecil tidak. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian kita masuk ke poin pembahasan tentang hukuman bagi pelaku dosa besar. Ya. Nah, dosa besar itu kita kategorikan menjadi 2. Yang pertama, dosa besar yang dilakukan itu menyebabkan pelakunya keluar dari ajaran Islam. Ya. Kemudian yang kedua, dosa besar yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari ajaran Islam. Maka hal ini patut kita bedakan sehingga kita tidak terjebak dalam pemahaman Khawarij. Karena di antara pemahaman mereka adalah ketika seorang itu melakukan dosa besar, maka dia keluar dari ajaran Islam. Maka ini pemahaman yang tidak benar.
Maka dari itu harus kita bedakan. Ya, ada dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam, ada juga dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dalam ajaran Islam. Yang pertama, ya, yang mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam, ya, di antara contohnya adalah ya syirik akbar. Ya, dia melakukan kesyirikan, ya. Boleh jadi dia pasang sajen, ya. Dia menyembelih untuk apa? Penunggu tempat tertentu, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembelih kepada selain Allah. Atau dia sholat untuk ya penghuni kubur tertentu. Sholatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk siapa? Untuk penghuni kubur tertentu. Ya. Atau dia berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Ya, misalnya minta rezeki, ya. Mintanya nggak sama Allah, tapi kepada siapa? Kepada wali fulan, ya, kepada syekh fulan yang sudah meninggal dunia. Ya, tolong beri aku rezeki, tolong beri aku anak. Tapi mintanya kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini adalah di antara contoh bentuk kesyirikan. Ya, syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam. Contoh lainnya dosa besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam adalah menghina Allah Subhanahu wa taala. Mengejek syariat Allah. Menghina Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Menghina syariat Islam, ya. Jadi diejek, dihina. Ya. Di antara bentuk mengejek syariat Islam itu adalah mengatakan bahwa ya ajaran Islam yang dulu dibawa Nabi Muhammad SAW ketika dibawa ke dalam masa kini itu sudah tidak relevan. Artinya dia meyakini bahwa ada yang lebih baik dari apa? Syariat Islam. Nah, ini di antara bentuk apa? Mengejek syariat Islam, menganggap syariat Islam itu bukanlah ya ajaran yang terbaik. Ya, hukum Allah bukanlah hukum yang terbaik. Ya. Dia meyakini ada loh hukum yang lebih baik. Dia meskipun dia meyakini hukum Allah itu baik, hukum Islam itu baik, tapi ada loh hukum yang lebih baik. Nah, ini tidak boleh, ini kekufuran. Bisa mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam. Kemudian di antara bentuk dosa besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam adalah menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Dan juga sebaliknya, mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Ya. Yang dimaksud dengan hal ini adalah ketika sesuatu itu sesuatu yang jelas. Ya. Menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Ya. Dan ini sesuatu yang jelas dan disepakati, bukan hal yang diperselisihkan. Ya. Contohnya, dia menghalalkan zina, padahal Allah telah melarang zina, mengharamkan zina. Ya, dia katakan zina itu nggak apa-apa, yang penting suka sama suka, ridho katanya. Nah, ini menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Ya, contoh lainnya dia menghalalkan khamr, minum khamr tuh nggak apa-apa, meskipun cuma sedikit katanya. Yang penting nggak mabuk. Ini nggak boleh, tetap haram. Khamr itu meskipun sedikit tetap haram. Maka ketika dia mengatakan khamr itu halal, maka dia telah menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Kenapa khamr itu halalnya? Khamr itu enak kok, bikin badan anget, bermanfaat katanya. Maka ini adalah menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Sebaliknya, mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Sesuatu yang hukum asalnya halal kemudian diharamkan. Misalnya, ya ada orang yang tidak mau makan daging. Kenapa? Oh, makan daging haram katanya. Kenapa? Menyakiti hewan, harus dibunuh terlebih dahulu. Nah, maka ini tidak benar. Ya, tidak benar. Berbeda dengan orang yang nggak makan daging, kenapa? Saya nggak makan daging. Kenapa? Alergi. Nah, ini nggak masalah. Ya. Tapi ketika orang itu tidak makan daging, kenapa? Dia mengharamkan makan daging. Nah, ini bermasalah. Ya, ini bermasalah. Maka ini mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Ya. Maka hal ini berlaku ketika sesuatu itu memang disepakati.
Dan ini tidak berlaku bagi hal yang diperselisihkan para ulama. Artinya para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sesuatu. Sebagai contoh, ya, apa hukum makan daging buaya? Sebagian ulama menyebutkan makan daging buaya hukumnya haram. Kenapa? Karena dia termasuk hewan buas, hewan bertaring. Ya. Sebagian ulama menyebutkan makan daging buaya hukumnya boleh. Kenapa? Karena termasuk hewan air. Boleh-boleh saja. Ya. Jadi hal yang dimaksud menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan itu tidak berlaku bagi hal-hal yang diperselisihkan para ulama. Para ulama berbeda pendapat. Ya, maka yang berlaku di sini adalah hal-hal yang memang sudah disepakati para ulama. Hal-hal yang sudah disepakati para ulama, seperti haramnya zina, khamar, haramnya makan daging babi, ya. Maka ini, ya, ketika seseorang itu meyakini suatu itu halal, padahal ulama sepakat itu haram, maka ya, orang ini melakukan perbuatan kekufuran. Kemudian contoh perbuatan dosa besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari ajaran Islam adalah ketika menganggap semua agama sama. Ajaran liberal. Punya keyakinan semua agama itu baik. Semua agama itu sama-sama bisa menghantarkan jalan menuju surga. Maka ini ajaran kekufuran. Kenapa? Karena ajaran satu-satunya yang benar adalah ajaran Islam. Dan itu, ya, ketika seorang meyakini semua ajaran benar, maka bertentangan dengan Al-Quran. Ya, bertentangan dengan Al-Quran. Maka ketika orang, ya, punya paham yang demikian, maka ini adalah paham kekufuran. Ya, maka dari itu, jika jemaah sekalian ingin mengetahui lebih detail lagi, ya, pembatal keislaman, maka hendaknya bisa membaca buku yang berkaitan dengan Nawaqidul Islam, hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Maka sudah banyak disebutkan para ulama. Oh, ini yang menyebabkan Islamnya batal. Ya. Maka ini poin yang pertama. Ya, dosa besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam. Kemudian yang kedua, dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Maka contohnya adalah dosa yang di bawah levelnya kesyirikan. Ya. Dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ya, maksud tidak mengampuni dosa kesyirikan adalah dosa kesyirikan yang dibawa mati oleh pelakunya. Ketika pelakunya belum bertobat dari dosa kesyirikan tersebut. Ya, adapun ketika ada orang yang dia melakukan kesyirikan semasa hidupnya, kemudian dia sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa syirik yang dimaksud tidak akan diampuni itu adalah dosa kesyirikan yang dibawa pelakunya sampai meninggal dunia ketika dia belum bertobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah itu mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya dosa yang levelnya di bawah kesyirikan itu ada potensi Allah ampuni. Ketika ada potensi Allah ampuni, ya, maka hal ini menunjukkan bahwa orang ini tidak keluar dari ajaran Islam. Ketika Allah tidak ampuni, maka orang itu berhak masuk ke dalam neraka. Ketika Allah ampuni, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Maka poin yang kedua ini, ya, patut kita cermati, ya. Sehingga kita tidak terjebak dengan pemahaman Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar itu keluar dari ajaran Islam, ya, memukul rata.
Padahal dosa besar tersebut ada yang menyebabkan pelakunya keluar dari ajaran Islam, ada juga yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari ajaran Islam. Nah, sebagian pelaku dosa besar itu ada yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surat An-Nisa tadi. Sebagaimana pula ada pelaku dosa besar yang memang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berhak mendapatkan azab, ya. Sebagaimana ya contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dakhalat imra'atun an-naro fi hirratin robattuha." Ada seorang perempuan yang dia masuk neraka gara-gara kucing, ya, yang dia ikat, ya. Falam tut'imha, dan tidak dia beri makan, ya. Tidak dia beri makan. Walam tada'ha ta'kulu min khosyashil ardi, dan juga tidak dia biarkan untuk mencari makan sendiri. Ya, artinya ada seorang perempuan yang dia piara kucing. Kucingnya diikat, ya, atau dalam kata lain diberi kandang, ya, diberi kandang. Artinya kucing nggak bisa kemana-mana. Dia nggak berikan makan dan juga tidak dibiarkan untuk cari makan sendiri. Ya, maka ini bentuk menyiksa hewan, punya peliharaan tapi tidak mau memberi makan. Maka ini masuk kategori dosa besar. Kenapa? Karena ada ancaman masuk ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing. Artinya kalau kita punya hewan peliharaan, kemudian tidak kita kasih makan, ya, kemudian mati, maka kita ya sudah melakukan dosa besar, ya. Maka hadis ini juga menunjukkan ya bolehnya kita memelihara hewan, punya hewan kita pelihara boleh, namun syaratnya apa? Diberi makan, diberi minum. Ya, sebagaimana kalau dia dilepas, dia bisa cari makan dan minum sendiri. Sedangkan kalau dia di kandang, dia otomatis nggak bisa apa? Cari makan, nggak bisa cari minum. Maka kewajiban orang yang punya peliharaan itu ya dikasih makan, dikasih minum, dan jangan lupa dikasih kandang supaya kotorannya tidak mengganggu tetangga yang lain. Ya. Kemudian contoh yang lainnya, ya, adalah wanita yang dia tidak berjilbab. Maka ini ada ancaman, ya, masuk ke dalam neraka. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Sinfani min ahli nari." Ada dua golongan dari ya calon penduduk neraka, lam arohuma, yang aku tidak pernah melihat keduanya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'atnabil baqari yatribuna bihan nasa wa nisaun kasiyatun ariyatun. Yang pertama adalah kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia, dan yang kedua perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ya, maka ini adalah hadis ancaman bagi mereka yang tidak menutup aurat. Ya, mereka berpakaian tapi hakikatnya seperti telanjang. Artinya apa? Mereka masih berpakaian, ya, masih pakai pakaian, tapi seperti orang yang telanjang. Artinya dia membuka auratnya, dia tidak berjilbab. Maka ini adalah ancaman bagi mereka, ya, ketika mereka para muslimah, ya, itu tidak menutup aurat secara sempurna, maka ada ancaman masuk ke dalam neraka. Maka hadis-hadis yang disebutkan masuk ke dalam neraka itu termasuk wa'id, ancaman. Ya, ancaman. Dan mereka masuk ke dalam neraka ini ya bukanlah memvonis seseorang itu keluar dari ajaran Islam, bukan. Ya. Karena dosa yang dilakukan ini boleh jadi Allah ampuni. Boleh jadi Allah ampuni. Ya, kenapa? Karena yang dilakukan itu bukanlah dosa kesyirikan. Ya, karena tadi ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Adapun dosa yang levelnya di bawah kesyirikan, maka
itu ada kemungkinan Allah ampuni. Maka hadis-hadis yang kita baca, hadis tentang pelihara kucing tadi, kemudian wanita berpakaian tapi telanjang, itu masuk kategori dosa besar, namun tidak menyebabkan pelakunya keluar dari ajaran Islam. Berbeda dengan seorang yang punya keyakinan, jilbab nggak wajib misalnya. Meskipun saya pakai jilbab. Nah, maka ini berkaitan dengan keyakinan. Maka pelakunya keluar dari ajaran Islam. Ya. Jadi berbeda antara orang yang punya keyakinan, oh jilbab itu wajib kok, tapi saya belum bisa berjilbab secara sempurna. Maka ini masuk kategori dosa besar yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari ajaran Islam. Nah, berbeda dengan orang yang meyakini jilbab tidak wajib. Meskipun dia berjilbab, maka keyakinannya itu mengeluarkan dari ajaran Islam. Contoh lainnya, mengatakan sholat 5 waktu itu hukumnya enggak wajib. Maka orang yang punya keyakinan demikian, meskipun dia sholat, maka pelakunya itu keluar dari ajaran Islam. Karena meyakini sesuatu yang diwajibkan, tapi mengatakan ini enggak wajib. Ya, berbeda dengan orang yang sholat 5 waktu itu wajib, tapi saya kadang masih bolong-bolong. Nah, ini masuk ke dalam kategori melakukan dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dalam keislaman. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Maka ini adalah ya perbedaan ya hukum bagi orang yang melakukan dosa besar. Ya, maka harus kita bagi kategori ini, ya. Yang pertama adalah orang yang melakukan dosa besar dan itu masuk kategori pembatal keislaman. Maka kita katakan ketika seorang melakukan hal itu, maka Islamnya batal. Dia wajib syahadat. Kemudian yang kedua, ketika dia melakukan dosa besar, namun ya dosa besar tersebut tidak sampai membatalkan keislamannya. Artinya dosa besar yang dia lakukan itu levelnya masih di bawah kesyirikan. Ya, maka dari itu pentingnya kita membedakan hal ini supaya kita tidak terjebak dengan pemahaman apa? Khawarij. Ya, yang mereka punya keyakinan ya pelaku dosa besar itu membatalkan keislaman. Sehingga apa? Sehingga kalau pemahaman ini menyebar berbahaya. Ya, terjadinya terorisme, pemboman. Kenapa? Karena mereka meyakini ya orang-orang muslim ini halal darahnya. Kenapa? Karena melakukan dosa besar. Jadi nggak masalah. Kalau mau ngebom, walaupun ada muslim nggak masalah. Ya. Ini adalah pemahaman yang berbahaya. Maka dari itu patut kita bedakan supaya kita tidak terjebak dalam pemahaman ini. Nah, demikian jemaah sekalian rahimakumullah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, insya Allah jika ada kesempatan di lain waktu akan kita lanjutkan pembahasan tentang ya masih muqaddimah dari dosa-dosa besar. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.